Assalamualaikum anak-anak. Pada video sebelumnya, kita telah belajar mengenai sejarah, ciri, dan klasifikasi virus. Lalu, sekarang kita belajar apa ya? Baiklah, akan Ibu kasih clue-nya. Virus itu kan awalnya cuma satu. Dia bisa jadi banyak banget, itu berarti dia ngapain? Hayo ngapain? Reproduksi virus, Bu. Oke, good. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang reproduksi atau replikasi, peran, dan penyakit yang disebabkan oleh virus. Tujuan pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Menguraikan cara reproduksi virus baik secara litik maupun lisogenik. Yang kedua, menganalisis peranan virus berdasarkan kejadian di kehidupan nyata. Yang ketiga, menemukan informasi yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus berdasarkan studi literatur. Dan yang keempat, membuat rangkuman materi yang berkaitan dengan materi virus. Masuk pada materi yang pertama, yaitu reproduksi virus. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam sel hidup. Selang waktu infeksi dengan terbentuknya virus baru sekitar 20-90 menit. Ada dua mekanisme reproduksi virus, yaitu melalui daur litik dan lisogenik. Daur yang pertama, yaitu daur litik, merupakan mekanisme reproduksi virus yang dapat terjadi ketika inang memiliki daya tahan atau imunitas yang rendah. Mekanisme ini akan menghancurkan sel inang setelah virus bereproduksi. Berikut merupakan tahapan dari daur litik. Tahap yang pertama yaitu adsorpsi atau penempelan virus pada membran sel inang. Serat ekor dan seludang ekor berikatan dengan reseptor membran sel inang. Fase yang kedua yaitu fase penetrasi. DNA fage atau DNA virus meninggalkan kapsid menuju sel inang. Dengan kata lain, virus memindahkan DNA menuju ke dalam sel inang. Yang ketiga yaitu fase sintesis. DNA fage diproduksi bersama protein-protein fage. Dengan kata lain, pada fase ini terjadi perbanyakan DNA dan juga pembentukan kepala, ekor, dan serat ekor dari virus. Fase yang keempat yaitu fase perakitan. Pada fase ini terjadi perakitan kepala, ekor, dan serat ekor dari virus membentuk virus baru yang sempurna. Fase yang terakhir atau fase kelima yaitu fase lisis. Fase lisis ini, virus membebaskan diri dari sel inang dengan cara merusak membran sel dari inang. Virus-virus yang berhasil membebaskan diri atau bereproduksi melalui daur litik ini akan kembali kepada fase yang pertama lagi jika menemukan inang yang sesuai. Daur yang kedua yaitu daur lisogenik atau jinak, merupakan daur reproduksi virus yang terjadi apabila virus masih memiliki daya tahan yang kuat. Pada daur ini, virus tidak akan menghancurkan sel inang sehingga disebut juga fage jinak. Berikut merupakan tahapan dari daur lisogenik. Tahap yang pertama yaitu virus menempel pada sel inang atau disebut juga tahapan adsorpsi. Lalu yang kedua, DNA virus melakukan penetrasi atau virus memasukkan DNA ke dalam sel inang. Tahapan yang ketiga, DNA virus bersatu dengan DNA bakteri membentuk profage. Profage merupakan gabungan DNA virus dengan DNA bakteri. Lalu selanjutnya terjadi replikasi pada sel bakteri yang menghasilkan beberapa sel anakan. Sel anakan hasil replikasi dari bakteri yang telah memiliki profage
akan terus-menerus memiliki DNA virus. Hal ini merupakan proses reproduksi dari virus secara lisogenik. Profaga ini akan menjadi virulen atau ganas apabila daya tahan dari bakteri ini menurun. Oleh karenanya, dari daur lisogenik dapat berubah menjadi daur litik. Materi selanjutnya yaitu peranan virus, positif dan negatif. Virus memiliki peran negatif karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Pada manusia diantaranya influenza, menyerang saluran pernapasan, lalu ada rabies, menyerang otak dan sumsum tulang belakang, ada juga trakom, merupakan radang pada selaput mata. Ada pula gondong yang merupakan pembengkakan pada kelenjar parotis. Dan masih banyak lagi contoh lain penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Selanjutnya, penyakit yang menyerang hewan. Di antaranya ada Newcastle disease atau NCD atau tetelo atau parrot fever, menyerang saraf ternak seperti ayam dan itik. Lalu ada rabies menyerang anjing, kucing, dan monyet. Lalu ada pula flu burung, menyerang unggas yang disebabkan oleh virus H5N1. Dan masih banyak lainnya. Berikut merupakan cara penularan dari virus tersebut. Penularan virus, baik pada manusia ataupun hewan, dapat terjadi melalui berbagai cara. Di antaranya, 1. Kontak langsung atau kontak tidak langsung. Kontak secara langsung misalnya dengan bersinggungan atau berjabat tangan. Contohnya pada penderita hepatitis dan influenza. Kontak secara tidak langsung seperti penularan HIV melalui jarum suntik, transfusi darah, silat cukur, transplantasi organ, sikat gigi yang tercemar. Yang kedua, melalui gigitan dari hewan yang telah terinfeksi, misalnya pada rabies. 3. Melalui gigitan serangga yang menjadi vektor penyakit, misalnya pada nyamuk Aedes aegypti yang menjadi vektor virus dengue demam berdarah. Lalu yang keempat, melalui udara pernapasan, misalnya pada influenza. Selanjutnya, peran negatif pada tumbuhan menyebabkan penyakit citrus vine phloem degeneration atau CVPD, menyerang pembuluh phloem pada tanaman jeruk. Ada juga tungro menyerang tanaman padi sehingga menjadi kerdil. Lalu ada tobacco mosaic virus atau TMV menyerang tanaman tembakau. Cara penularan virus pada tumbuhan dapat dengan berbagai cara, yaitu 1. Penyebaran oleh serangga, terutama serangga pengisap cairan seperti wereng dan kutu putih. Lalu yang kedua, penyebaran melalui luka pada tumbuhan. Yang ketiga, pembiakan vegetatif seperti stek dan okulasi. Lalu yang keempat, ada biji. Yang kelima, melalui nematoda tanah. Yang keenam, melalui tumbuhan parasit. Selanjutnya, peran positif dari virus. 1. Virus dimanfaatkan sebagai bahan penelitian. Yang kedua, pembawa gen orang normal yang dapat dipindahkan ke orang yang berkelainan. Lalu yang ketiga, berfungsi dalam pemetaan kromosom. Lalu yang keempat, sebagai alat transduksi, yaitu pemindahan bahan genetik dari bakteri satu ke bakteri lainnya. Dan yang kelima, untuk bioteknologi. Masuk kepada materi yang terakhir, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus beserta gejala dan cara pencegahannya. Penyakit yang pertama yaitu AIDS, merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yang berarti sindrom kekurangan kekebalan, bersifat permanen, yang melumpuhkan sistem kekebalan sehingga tubuh dengan mudah terserang suatu penyakit. Belum ada obat yang efektif dalam penyembuhannya. Gejala penderita AIDS diantaranya mudah lelah, kehilangan nafsu makan, kehilangan berat badan, diare kronik, demam, bercak pada kulit, dan tubuh tidak tahan infeksi.
Penularan AIDS dapat terjadi melalui hubungan badan atau seks, pemakaian jarum suntik yang terinfeksi, dari ibu kepada anaknya, transplantasi organ, transfusi darah, sikat gigi yang terinfeksi, dan alat cukur yang terinfeksi. Tes untuk mendeteksi HIV yaitu dengan suatu uji yang bernama ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay, di mana uji ini mendeteksi adanya antibodi terhadap virus ini. Cara pencegahannya yang pertama yaitu menghindari seks dengan penderita, menghindari pemakaian jarum suntik bersama-sama. Pekerja pelayanan kesehatan harus bekerja sesuai dengan prosedur menangani pasien dan tidak menggunakan sikat gigi, silet, dan benda lain yang kemungkinan tercemar darah. Nah, untuk contoh lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Yang kalian tulis penyakit, gejala, cara pencegahan, dan penanganannya. Oh iya, jangan lupa untuk menuliskan nama, nomor absen, dan kelas ya. Baik, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.